Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas satu hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam membentuk kebiasaan. Namanya adalah faktor L, alias lingkungan. Nah, aku akan mulai dengan sebuah percobaan yang dilakukan oleh dosen Fakultas Psikologi di sebuah universitas. Jadi ada 10 orang ditempatin dalam satu ruangan, ya. 9 orang dari 10 orang tersebut sebenarnya adalah orang suruhan dari si dosen. Mereka itu pura-pura jadi subjek eksperimen. Setiap orang dikasih selembar kertas, isinya ada 2 gambar garis. Yang satu lebih panjang dari yang lain, ya. Semua orang ditanyain nih satu persatu, mana garis yang lebih pendek? Dan semuanya menjawab dengan benar, ya. Karena itu gampang banget. Lalu mereka dikasih selembar kertas lagi. Di kertas itu ada 3 gambar garis. 2 garis sama panjang, 1 garis lebih pendek. Kemudian masing-masing ditanyain lagi, mana garis yang lebih pendek. Nah, kali ini 9 aktor tersebut dikasih tahu sama si dosen. Mereka harus bilang bahwa semua garis sama panjang, ya. Jadi si aktor pertama waktu ditanya, dia jawab, "Oh, semuanya sama panjang." Nah, si satu orang subjek yang bukan si aktor ini langsung kaget, ya kan? Hah? Nggak salah? Kok sama panjang sih? Udah jelas kok satu garis ini pendek gitu. Ah, pasti nih orangnya salah nih gitu kan. Katanya dalam hati kayak gitu. Terus aktor kedua ditanya. Dijawab lagi sama panjang. Wah, kok sama panjang? Aktor ketiga ditanya. Jawabannya sama. Semakin lama, si subjek satu orang ini semakin gelisah. Kok semua orang bilang sama panjang sih? Apa aku yang salah lihat gitu kan? Terus dia ngeliat lagi tuh kertasnya. Dia kucek-kucek mata gitu kan. Bener kok yang ini lebih pendek. Tapi kenapa semua orang bilang sama panjang? Sampai akhirnya 9 orang udah ditanyain semua dan bilang semua sama panjang. Dia ditanya, mana yang lebih pendek? Giliran dia ditanya, karena ngelihat orang lain sudah menjawab yang lain dengan pendapat dia sendiri, dan 9 orang itu lagi ngeliatin dia, pengen tahu apa jawabannya. Kamu tahu nggak? Akhirnya dia bilang, ini garisnya sama panjang. Dari 100 orang yang diuji dalam eksperimen tersebut, 75 orang akhirnya menyerah. Mereka bilang apa yang semua orang bilang. Garis itu sama panjang, padahal mereka tahu jawaban itu salah. Tapi karena semua orang bilang gitu, dia jadi ikut-ikutan bilang kayak gitu, ya. Hanya 25 orang yang tetap teguh pendirian dan berani bilang kalau itu salah. Yang benar adalah ini garisnya ada yang lebih pendek gitu ya. Nah, apa artinya dari eksperimen ini? Nah, artinya pengaruh lingkungan terhadap diri kita itu ternyata sangat besar, teman-teman. Kita hidup di dunia itu nggak sendirian, nggak di dalam ruangan kosong. Di sekitar kita tuh ada banyak orang, ada banyak barang gitu ya. Kita punya teman sekolah, teman komplek, teman ngaji, teman les matematik, teman komunitas, teman online, kenal sama si A, B, C. Kita hidup di tengah masyarakat. Tanpa kita sadari, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman kamu suka ngerokok, kemungkinan besar suatu saat kamu akan ikut-ikutan ngerokok. Kalau kamu temannya suka gosip, kemungkinan besar suatu saat kamu akan terlibat pembicaraan gosipin orang. Kalau teman-teman kamu suka lari pagi, kemungkinan besar suatu saat kamu akan ikut ke bawah semangat teman-teman kamu dan mulai suka lari pagi. Nah, jadi teman-teman yang kamu pilih akan mempengaruhi kamu. Jadi pilihlah teman-teman yang punya kebiasaan baik. Ini temuan yang baru-baru diketahui oleh peneliti psikologi ya. Tapi sebenarnya udah ada di dalam hadis sejak dulu ya. Kalau kita berteman dengan tukang besi, kita akan kena abunya. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita akan kena wanginya. Nah, nggak cuma orang, benda-benda juga berpengaruh. Contoh, kalau kamu naruh toples cemilan di atas meja belajar yang tiap hari sering kamu lewatin, otomatis setiap kali kamu lewat ada godaan. Otomatis tangan kamu akan meraih camilan tersebut dan kamu akan memakannya. Walaupun pada saat itu sebenarnya kamu lagi nggak lapar. Kamu tuh makan cuman karena kamu ke-trigger oleh toples tersebut.
Makanya kalau kamu pengen punya kebiasaan makan sehat, ya kamu taruhlah buah-buahan di tempat yang sering kamu lihat. Kalau kamu mau sering baca Quran, taruhlah Quran di tempat yang sering kamu lewati atau kamu lihat. Ini namanya manipulasi faktor lingkungan untuk mengendalikan tindakan dan kebiasaan kamu. Oke, insya Allah berikutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang ini ya. Untuk hari ini cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.